Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurani. Asal sekolah dari SDN Mandala Hurib, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan nomor peserta 20169856572. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik, sehat-sehat ya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesehatan oleh Allah. Nah, anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Agis, Almira, hadir. Andin, hadir. Akila, hadir. Bija, hadir. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi keberkahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Untuk bijak, silakan pimpin doa hari ini. Ya bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dia. Dadah mama, dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Jangan bertinggal guys. Nanti dibayar saya lagi. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasama ya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada lampu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Sebelum menyeberang tadi kita harus lihat apa? Karena mana menyeberangnya? Di zebra. Tempat penyeberangan jalan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Anak-anak, berdasarkan video yang barusan sudah kalian amati, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Apa? Apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Bagaimana tindakan anak tersebut? Apakah dia sudah taat aturan atau belum? Sikap apa yang anak tersebut tunjukkan bahwa dia itu telah taat aturan? Tadi apa? Yang menaati aturan lalu lintas. Kalian harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Karena hal yang kita pelajari akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti yang sudah ditayangkan dalam video tadi ya, anak tersebut bersama ayah ibunya taat aturan sebagai warga negara yang baik. Begitupun dengan kita, selain kewajiban kita di rumah di sekolah, kita juga harus menaati kewajiban yang ada di masyarakat. Salah satunya apa tadi? Menaati rambu lalu lintas di jalan raya, menjalankan kewajiban kita di jalan raya. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini dalam tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran keempat. Adapun langkah kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama, nanti kita akan mengamati video lalu lintas di jalan raya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian akan berdiskusi bersama teman kalian. Nah, menelaah contoh sikap warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya dan contoh sikap warga negara yang belum melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Kemudian nanti kalian akan mengamati rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Setelah itu kalian juga akan membaca suatu teks bacaan tentang rambu-rambu lalu lintasnya. Kemudian kalian nanti akan menemukan kata baku dan kata tidak baku dalam cerita dalam teks bacaan rambu-rambu lalu lintas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah contoh-contoh tindakan
membaca teks bacaan rambu lalu lintas beserta didik mampu menyajikan informasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tabel dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak, coba sekarang perhatikan ya. Ibu akan menampilkan sebuah video lalu lintas di jalan raya. Perhatikan dengan seksama ya. Semuanya. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang sudah kalian amati, apa pendapat kalian tentang sikap warga negara tersebut? Apakah sikap warga negara tersebut baik atau tidak? Nah, apakah sikap warga negara tersebut sudah menjalankan kewajibannya tidak? Belum ya. Contohnya kenapa bisa disebut belum melaksanakan kewajiban? Pada kesempatan kali ini kalian akan mendiskusikan tentang video yang barusan kalian amati. Kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tuliskan contoh sikap warga negara di jalan raya yang sudah melaksanakan kewajibannya dan contoh sikap warga negara yang belum melaksanakan kewajibannya. Sekarang Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, ini untuk kelompok merah ya. Gisel, Amira, Bergi, sama Wildan. Kemudian ini adalah kelompok kuning, Andin, Nafisa, Ardi, dan Padang. Kemudian ini adalah kelompok hijau ya, Rijak, kemudian Rindra, Marwan, dan Abdullah. Kemudian ini adalah kelompok biru ya, Koila, Wafa, Umar, Adis, dan Eka. Nah, kalian sekarang berdiskusi. Ibu akan bagikan lembar kerja beserta didiknya.
rambu lalu lintas. Nah, nanti kalian buka di dalam LKPD. Ibu beri dulu poster tentang rambu lalu lintas. Nah, ini adalah poster rambu lalu lintas. Silakan buka LKPD-nya. Kalian amati rambu lalu lintas yang ada di dalam poster. Kemudian kalian kerjakan di LKPD apa arti lambang dari lalu lintas tersebut. Mengerti tidak? Silakan dibuka LKPD selanjutnya. Silakan. Kan, bukakan di dalam LKPD nih. Ada rambu lalu lintas. Apa ini? Stop. Ya, stop artinya apa? Perintah untuk apa? Silakan kalian cari jawabannya di dalam rambu-rambu lalu lintas yang sudah ibu bagikan. Silakan. Ya. Silakan. Ini kan? Nah, jadi rambu-rambu ini yang harus kalian cari. Apa arti dari rambu-rambu yang ini? Silakan ada di dalam LKPD. Silakan. Sudah, kelompok biru sudah? Sudah, ya. Sekarang perhatikan ke depan. Ibu mempunyai suatu teks bacaan tentang rambu lalu lintas. Siapa yang berani membaca teks rambu lalu lintas? Boleh siapa? Boleh, Abi, silakan baca. Silakan. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Moda, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Beri tepuk tangan untuk Adi. Agar kita semangat mengikuti pembelajaran. Tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD kan, kalian sudah berpikir. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca di LKPD-nya, kemudian di depan juga ada. Nah, apakah kalian menemukan kata yang dirasa rancu atau misalnya tidak tepat belum di dalam bacaan tersebut? Silakan coba kalian amati lagi di dalam LKPD. Nah, apabila kalian menemukan suatu kata atau kalimat apa? Kata baku atau tidak baku, kalian tuliskan kata tidak baku yang kalian temukan di dalam teks bacaan rambu lalu lintas. Kemudian tuliskan, perbaikan kata baku tersebut menjadi kalimat efektif. Silakan langsung tuliskan ya kalau kalian sudah menemukan kata tidak bakunya. Silakan.
lewat jalan lintas utama. Kemudian apa manfaat lampu tersebut bagi pengguna jalan? Ya, terhindar kecelakaan. Kemudian kenalan. Kemudian jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Kecelakaan, akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Silakan kelompok merah lagi yang mau presentasi. Boleh, kelompok kuning silahkan. Menjaga sikap masyarakat memakai helm, mentaati rambu-rambu lalu lintas, Ya. menjaga Kemudian memberikan contoh sikap tidak melaksanakan kewajiban jalan raya, tidak memakai helm, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, menyeberang dengan tidak baik, oh, salah. Ya, perhatikan semuanya. menuliskan contoh akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, terjadi kemacetan, kecelakaan, mengakibatkan kematian, kendaraan rusak. Nah, menurut kelompok kuning, contoh akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya yang pertama terjadinya kecelakaan. Betul, setuju tidak? Setuju. Kalau misalnya masyarakat melanggar aturan lalu lintas dapat terjadi kecelakaan. Silakan lanjutkan. Ketika seorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Jawabannya apa? Mengganggu Alasannya? karena kendaraan terowongan dan mengganggu hak orang. Jangan beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Tadi kalian ya sudah menemukan di dalam cerita rambu lalu lintas, kalian menemukan apa? Kata tidak baku. Coba sebutkan kelompok biru kata tidak baku apa yang kelompok biru temukan? Apa? Nemuin kata bakunya apa? Menemukan, betul tidak? Nemuin kata bakunya menemukan. Kemudian kelompok hijau apa? Kata tidak baku yang kalian temukan. Sistem, ya kata bakunya apa? Sistem. Nah, betul tidak? Ya, setelah kita menemukan kata tidak baku dan merubahnya menjadi kata baku, maka coba paparkan kalimat efektif yang kalian tuliskan. Kelompok kuning silakan. Kalimat tidak efektif yang kalian temukan apa? Ya, kalimat efektifnya bagaimana? Ya, bagaimana dengan kelompok merah? Kalimat tidak efektif yang kalian temukan apa? Ya, kalimat efektifnya ya tidak ingin kejadian itu harus berulang. Nah, berdasarkan hasil diskusi pekerjaan kelompok kalian, coba sebutkan contoh sikap warga negara yang sudah melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Apa lagi yang kedua? Kemudian memakai sabun pengguna jalan atau sikap warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Yang pertama apa? Tidak memakai helm. Kemudian apa lagi? Lebih dari berapa orang? Misalnya 3 orang yang berboncengan. 5 adalah contoh. Ya, sikap warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Nah, ya. Kemudian tadi kata tidak baku yang kalian temukan di dalam teks bacaan rambu lalu lintas apa? Nemuin. Kemudian apa sih? Dari
kebudayaan. Beri tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, anak-anak, kesimpulannya pembelajaran hari ini kalian belajar apa saja? Tadi yang pertama, kewajibannya di jalan raya, contohnya apa? Sesuai dengan kaidah bahasanya, jelas dan mudah dipahami. Nah, bagaimana kalian sudah mengerti apa yang dipaparkan oleh Ibu? Sudah. Anak-anak, apakah hari ini belajar kalian menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian rasa menyenangkan ketika belajar bersama Ibu? Ketika apa tadi? Coba apa? Melihat video tentang lalu lintas digital. Nah, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya di tema 3, subtema 3, pembelajaran kita, kalian akan belajar tentang perubahan sosial budaya akibat adanya modernisasi. Alhamdulillah, pembelajaran kita akan selesai. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu daerah Apuse. Ya, mari menyanyi bersama.